Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 312 D3 Pajak 2019 akan menjelaskan tentang cost behavior analysis. Yang pertama, kita kenal klasifikasi biaya apabila dikaitkan dengan volume kegiatan atau volume produksi. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, dan yang ketiga ada semi variable cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah meskipun volume produksi bertambah atau berkurang. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang secara total berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume atau perubahan aktivitas. Semi-variable cost atau biaya semi-variabel adalah biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel. Baik, kita sekarang masuk tentang analisis biaya. Jadi dalam analisis biaya hanya biaya tetap dan biaya variabel yang dapat dianalisis. Sedangkan untuk biaya semi variabel harus dipisahkan terlebih dahulu menjadi biaya tetap dan biaya variabel agar bisa dianalisis. Nah, dalam memisahkan biaya variabel ada 3 metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu metode high and low point, yang kedua ada metode scatter graph, yang ketiga ada metode least squares. Baik, untuk metode pemisahan semi variable cost yang pertama ada high and low point, di mana dari data yang ada kita cari terlebih dahulu biaya listrik yang terendah dan tertinggi. Di data ini ada 1000 untuk yang tertinggi dan 400 untuk yang terendah. Kita masukkan ke dalam tabel agar lebih mudah perhitungannya. Yang tinggi 1000, terendahnya 400, ada selisih 600. Kemudian activity levelnya mengikuti dari data yang ada. Untuk activity levelnya yang high ada 6500 dan yang low ada 1000, selisihnya 5500. Untuk kemudian variable rate-nya ini menggunakan data selisih yang sudah ada tadi, di mana selisih cost yaitu 600 dibagi dengan selisih activity level 5500, hasilnya adalah 0,109. Nah, 0,109 nanti digunakan untuk mencari variable cost, di mana variable cost dapat dicari dengan rumus activity level yang di sini yang high 6500 dikalikan dengan 0,109, kita masukkan ke high juga. Kemudian variable costnya udah ketemu 1709. Nah, ini total costnya 1000 dikurangi 709, hasilnya fixed costnya 290,91. Begitu pula untuk yang low juga perhitungannya seperti itu. Kemudian metode yang kedua ada scatter graph, di mana kita menggunakan scatter graph, kita menggunakan bantuan Microsoft Excel ya biar mudah. Kita masukkan datanya saja, nanti otomatis akan muncul scatter graph seperti ini. Kemudian cara yang ketiga adalah menggunakan metode least squares. Sebenarnya rumusnya untuk mencari fixed cost kan harus mengetahui B-nya terlebih dahulu atau variable rate-nya. Nah, variable rate-nya sebenarnya rumusnya seperti ini. Saya jabarkan ke dalam tabel agar lebih mudah perhitungannya. Nah, di sini kita mencari B-nya yaitu ketemu 0,101471 itu dari total kolom 6 yaitu Y min Y rata-rata dikali X min X rata-rata. Nah, di sini ada sigma berarti total 3.450.000 ini dibagi dengan kolom 5 ini ada sigma X I min X rata-rata kuadrat, rumusnya sama, kolom 6 dibagi kolom 5 hasilnya ini. Kemudian untuk fixed costnya tinggal membalik rumus Y sama dengan A plus B X rata-rata. Di sini sudah ada Y rata-rata, ini Y rata-rata, kemudian kita mencari A nya, B nya juga sudah ketemu, dan X rata-ratanya kita juga sudah ketemu 3500. Tinggal membalik rumusnya saja, hasilnya fixed cost nya 344,85294. Selanjutnya kita akan belajar tentang koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Apa itu koefisien korelasi? Koefisien korelasi adalah koefisien yang dapat digunakan untuk mencari tahu apakah terdapat hubungan antara independent variable yang dilambangkan dengan X
dan dependent variable yang dilambangkan dengan Y. Sedangkan untuk koefisien determinasi adalah koefisien yang diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasi, yang mana bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau hubungan independent variable terhadap dependent variable.